percaya dirilah bahwa kita memang di manapun dan kapanpun memiliki skill dan keahlian. Dan ketika misalnya nanti ternyata yang dibuka itu ternyata BKKBN, yang dibuka itu Dinsos, yang dibuka itu misalnya madrasah, yang dibuka itu misalnya jadi dosen. Kalau kita memang sudah memiliki bekal itu, kita siap dimanapun kita amalkan ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Novi Hidayati Absari di podcast Rem Aja. Hari ini saya sebagai kehormatan, sangat-sangat kehormatan, saya bisa ngobrol nih hari ini dengan guru saya, dosen saya, pembimbing saya, panutan saya zaman-zaman kuliah itu dengan Pak Aep Kusnawan. Pak, damang Pak. Alhamdulillah, Teh Novi. Jadi ini pertama kalinya ya, walaupun kita satu kampus, satu fakultas, satu jurusan yang sama. Itu pertama kalinya kita kolaborasi untuk ngobrol tentang apa nih? Sebenarnya Pak Aep ini sebagai infonya, for your information, ini satu presiden apa? Oke. Jadi presiden PABKI. Oke, PABKI itu apa Pak? Oke, PABKI itu. Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling. Oke, Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam. Oke. Kenapa Bapak bisa jadi presiden PABKI? Nah, sebenarnya sejarahnya mungkin dulu Bapak itu ketua jurusan juga. Jadi waktu saya masih kuliah S1, sekjurnya itu beliau. Lalu pas lulus kajurnya beliau. Jadi salah satu orang yang berjasa menjadi jalan saya untuk jadi dosen itu adalah salah satunya adalah beliau. Oke. Pak, ini di PABKI ya Pak, tentang PABKI. PABKI itu apa Pak, lebih jelasnya gitu, spesifiknya gitu. Jadi PABKI itu sebetulnya sebuah jalan atau media. Ketika kita butuh untuk wahana pemersatu, maka kita butuh wadah. Jadi ceritanya karena ada upaya pengembangan, pengembangan mahasiswa, ternyata ada sesuatu yang agak sulit kalau tidak ada wadah pemersatu di antara perguruan tinggi. Oh, jadi di antara perguruan tinggi. Jadi kalau di tingkat jurusan ada yang namanya himpunan kan gitu. Iya. Kalau di fakultas ada yang namanya, kalau di mahasiswanya ada yang namanya DEMA atau DMF kayak gitu. Terus di tingkat kampus ada BEM. Nah, ini perlu juga nih. Perlu juga kan gitu. Kalau persis mungkin asosiasi ya Pak ya? Iya, dulu namanya asosiasi. Memang kita awalnya kita namakan asosiasi. Bahkan ketika rancangan awalnya di Bandung, tapi tahun 2014 ya. Oh, justru awalnya di Bandung, Pak? Iya, di Bandung. 2014 itu dideklarasikan dengan nama Aspro BKPI. Woi, panjang pisan. Itu singkatan dari awal, Aspro BKPI. Aspro BKPI itu, Aspro itu asosiasi profesi dengan konseling dan penyuluhan Islam. Waktu di Surabaya 2016 ternyata kepanjangan katanya. Disingkat jadi ABKI. Jadi ABKI. Oke, ABKI. Asosiasi Bimbingan Konseling Islam. Oh, berarti sama kayak misalkan gini, ada yang namanya asosiasi itu ABKIN. Iya, mirip gitu. 11-12 lah gitu ya. Kalau ABKIN itu Indonesia, kalau ini Islam. I-nya itu Islam. Tahun 2017 ketika kita mau ada pelantikan, kita mau daftarkan ke Kemenkumham tuh mau bikin akte. Katanya nggak boleh itu kalau pakai asosiasi. Oh, berarti
si PABKI ini, asosiasi ini sudah terdaftar ya Pak di Kemenkumham? Udah sekarang itu. Oke. Cuma waktu mau pendaftarannya itu agak Makanya? lucu. Kita namanya ABKI tadinya. Ternyata katanya asosiasi itu karena asing itu harus diganti dengan kata-kata yang sudah baku di bahasa Indonesia. Silakan Oke. pilih katanya, apakah mau milih perkumpulan, Oke. ikatan, atau yang lain. Pokoknya bahasa Indonesia aja. Oh, jangan kata asosiasi. Iya. Oke, ini juga jadi pengetahuan ya kalau kita mau mendaftarkan sesuatu, kalau asosiasi agak ribet gitu ya, agak ribet. Jadi kalau asosiasi kemungkinan itu produk lama gitu. Tapi kalau yang sekarang untuk daftar ke Kemenkumham itu harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Akhirnya jadi PABKI, perkumpulan. Terus dipilihlah namanya perkumpulan. Oke. Perkumpulan ahli. Kenapa ahli Pak? Bukan perkumpulan profesi. Oh iya, karena lebih ke orangnya yang berkumpulnya. Jadi diharapkan yang dengan PABKI ini akan menghimpun orang-orang yang memang interest gitu ya, punya perhatian, fokus di bidang bimbingan konseling. Bimbingan konseling Islam. Oh, kalau bimbingan konseling Islam aja ya yang tercantumnya di nama nih. Kan tadi membawahi asalnya dari Aspro, BKI, penyuluhan ya, ada penyuluhannya pokoknya. Itu juga mungkin menghimpun juga yang BPI-nya lah. Kalau PABKI berarti BPI-nya kemana Pak? Saya sebagai alumni BPI. Jadi itu ceritanya agak seru juga waktu perhelatan di Surabaya itu. Di 2016 itu. Iya, itu yang serunya. Sehingga pakai apa namanya di puting segala gitu. Oke, pakai voting. Oke, terus wah gimana? Pas saat itu. Kebetulan karena sama-sama kuat gitu, apakah K dengan P itu harus menyatu atau misalnya salah satu saja, maka berdasarkan itu akhirnya dihasilkan pilih satu saja, dan dengan makna bahwa konseling itu di dalamnya mencakup penyuluhan. Oke, mencakup penyuluhan. Iya. Nah, tapi ini Pak, ketika ya saya memahaminya ketika saya sebagai alumni dari jurusan yang namanya BPI, walaupun hari ini juga di Bandung sudah berubah ya menjadi BKI gitu. Nah, mungkin ada titik perbedaan, ada titik perbedaan di sana yang mungkin merasakan PABKI ini ya miliknya BKI, bukan milik BPI. Nah, bagaimana bisa kita merasakan gitu ya, yang terutama yang alumni ataupun yang jurusan yang namanya BPI. Iya, itu sangat maklum. Tapi alhamdulillah kita di kepengurusan itu bergabung dua-duanya. Jadi di tim inti itu kami dari Bandung BKI, kemudian Jogja BKI. Kemudian juga Surabaya BKI. Jakarta? Semarang BPI. Jakarta Pak? Jakarta BPI. Dan Banjarmasin BPI. Tapi kita akur. Guyub ya Pak? Oke, akur semuanya. Ininya pertimbangannya itu kita lebih banyak samanya ketimbang bedanya. Huruf BK-nya itu kan 3 ya. Ya. Ada B, ada K, ada I gitu ya. Nah, B-nya itu sama dengan I-nya, 2 huruf sama. 2 huruf sama. 1 huruf yang beda gitu. 1 huruf yang beda. Dan itu maknanya kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris mirip-mirip, hampir sama juga. Banyak orang yang menyamakan.
Jadi Islamic Guidance and Counseling kan gitu. Dari kesamaan tersebutnya kan Pak sama, walaupun ya tadi ada bedanya P, tapi ada juga Pak satu jurusan gini. Jurusan itu ngambilnya adalah dua-duanya. Ada BKPI kan gitu. Bimbingan, konseling, penyuluhan Islam. Nah, gimana itu? Kalau yang sekarang ada BKPI itu maknanya bukan penyuluhan, tapi bimbingan konseling pendidikan Islam yang di tarbiyah. Fakultasnya fakultas tarbiyah. Iya. Oke. Jadi untuk membedakan antara yang di dakwah dengan yang di tarbiyah ada P-nya, tapi P-nya itu bukan penyuluhan, tapi pendidikan. Saya kira P-nya itu adalah penyuluhan. Pendidikan ternyata. Tadinya mirip-mirip dengan Aspro BKPI, malah itu mah ke pendidikan. Tapi masuk ke PUBG juga. Ya, untuk sementara sebelum establish mereka banyak yang gabung ke kita, tapi mereka juga sedang mulai merintis tersendiri. Perhimpunan sendiri, perkumpulan sendiri gitu. Tapi karena jumlahnya masih belum begitu banyak, jadi mereka juga sharing dengan kita. Dari ini Pak, kan ya tadinya banyaknya ragam, ada yang memilih misalnya Jakarta milih BPI, Semarang masih BPI, kemudian juga Bandung BKI, dan rata-rata di STAI ataupun di swasta ada yang BPI, ada yang BKI, gitu kan macam-macam seperti itu. Menemukan Bapak kan pasti sebagai Presiden PUBG Indonesia gitu ya, untuk mencakup keseluruhan di Indonesia, pasti ada perbedaan yang khas lah gitu ya. Antara dengan nama BKI, dengan nama BPI, dengan nama BKPI ya gitu. Itu apa sih kekhasannya masing-masing, jadi kita mungkin bisa tahu gitu kenapa kekeh dengan nama yang tersebut gitu. Sebetulnya saya menikmati ini perbedaan ini, betapa dengan perbedaan ini betul kalau misalnya perbedaan itu adalah rahmat ya. Jadi dan Indonesia juga terlahir dengan keragaman kan. Ya. Ketika misalnya hanya 3 ragam saja, itu baru sedikit. Ini kan baru 3, padahal Indonesia lebih beragam. Lebih banyak. Nah, perbedaannya tadi sudut pandang yang kita pakai adalah lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, kita pandang itu sebagai kekhasan atau pilihan gitu. Nah, kalau konseling kan lebih didasarkan kepada bottom up. Jadi ada masalah dilayani gitu ya, disolusi. Kalau konseling. Kalau penyuluhan itu lebih top down gitu ya, dari atas ke bawah. Jadi informatif gitu ya, memberikan informasi tentang KB, informasi tentang agama, informasi tentang sosial, di mana pemerintah punya program-program seperti itu. Dan itu kita tidak paksakan harus sama di teman-teman itu. Karena memang pertama jadi ada faktor SDM misalnya di prodi masing-masing itu. Untuk di Bandung mungkin relatif banyak lulusan konseling, tapi yang dari jauh di sana gitu ya, relatif terbatas. Nah itu satu. Yang kedua ada market gitu ya, dari aspek lulusan nanti yang lebih dibutuhkan atau konseling atau penyuluhan untuk wilayah itu, karena tiap perguruan tinggi juga pada dasarnya kan memenuhi kebutuhan market di wilayahnya. Jadi tapi gini Pak, dari segi kurikulum misalkan ada bedanya nggak misalkan antara jurusan atau prodi BKI, BPI atau BKPI gitu sebenarnya? Atau sama-sama aja gitu?
Jangankan antara BPI dengan BKI, antar BKI aja ada saja bedanya. Tapi secara umumnya gitu, secara umumnya tentang ya mata kuliah kejurusanan ya lebih intinya gitu. Ada perbedaan. Kalau BKI itu kan lebih menonjolkan lebih banyaknya tentang konseling. Ini konselingnya diperbanyak. Kalau biasanya kalau penyuluhan itu lebih banyak komunikasinya dan juga banyak sosialnya gitu. Banyak sosialnya kan. Saya rasakan dulu ya dulu. Apakah mata kuliah pengantar sosial gitu ya. Okay. Juga dinamika sosial, pemetaan sosial kayak begitu. Itu memang dibutuhkan untuk penyuluhan. Okay. Tapi gelarnya ESOS yang sekarang nih. Ya, gelarnya. Ini soal gelar nih. Tadi misalkan Bapak nyebutin, berarti yang penyuluhan BPI itu banyak nanti mata kuliah penyuluhan. Banyak namanya sosial, sosial. Yeah. Nah, bandingkan dengan yang konseling. Nah, sekarang yang BKI pun gelarnya ESOS, sarjana sosial. Karena gini, untuk urusan gelar itu memang ada cara pandang penentuan yang berbeda memang. Ada yang berdasarkan rumpun keilmuan, ada yang spesifikasi keprodian. Nah, kalau yang berlaku sekarang ini itu yang berdasarkan ke ke fakultasan atau rumpun keilmuan. Nah, rumpun keilmuan kita adalah dakwah, dan dakwah itu mirip dengan sama dengan ilmu sosial. Ilmu sosial kalau di kampus lain, universitas, perguruan tinggi lain itu. Makanya itu penentu kebijakan ngambil titik sentralnya yaitu sarjana sosial. Mudah-mudahan nggak saya sering bilang gini, mudah-mudahan nggak dan nggak sial gitu. Jangan begitu. Nah, dari ESOS itu, Pak, dulu kan perubahan gelar ya. Ini tentang gelar nih. Saya dari BPI, gelarnya pada saat saya lulus itu SKOMI. Sarjana Komunikasi Islam. Yeah. Dan ketika saya melamar di Kemensos itu agak sedikit jadi pertanyaan, SKOM itu apa gitu ya. Sering banyak yang bilangnya adalah sarjana komputer industri. Ngapain ke Kemensos? Saya mau daftar jadi operator gitu. Iya. Ya, karena ada gelar Eskom ya, ada gelar Eskom itu sarjana komputer memang Pak. Jadi, nah itu kemudian sebelum saya itu adalah SOSI. Sebelum saya SOSI, sebelum angkatan Eskom-I itu SOSI. Terus sebelumnya lagi SAG. Oke, setelah saya Eskom-I jadi ESOS. Ini hilang. Nah, perubahan itu karena faktor apa sih sebenarnya? Itu sebetulnya kan kalau gelar itu lebih identik kepada kebijakan ya. Kebijakan siapa pemangkunya di sana dengan cara pandang beliau gitu. Jangan-jangan nanti ganti dirut lagi, ganti lagi. Bisa tidak kemungkinan begitu. Dan yang paling lama mungkin dulu Dr. Andes ya. Dr. Andes itu relatif panjang lah namanya. Dan Dr. itu berlaku. Iya. DRA, DRS ya. Itu zaman nenek moyang. Untuk semua jurusan tapi semua jurusan sarjana gitu, doktorandes ya, kecuali yang lulusan dari teknik ya, ada insinyur. Insinyur ya. Makanya kalau zaman ya kelahiran yang 70-an
Betul, 70-an ke sana. Ke sana. Sekarang sudah Itu pensiun. ya yang pensiun, yang jadi kepala apa dan sebagainya, pasti awalannya adalah DRS, DRA atau insinyur. Iya. Oh, pantes. Nah, Iya. ketika ada perubahan itu kan didorong oleh perlunya pembeda. Ini Dr. Andesnya ahli bidang apa? Ini insinyurnya ahli di bidang apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian mengusik penentu kebijakan untuk memilah, membedakan. ST misalnya sarjana teknik, kemudian ada sarjana sosial, SOS, ada sarjana sastra. Akhirnya jadi banyak jenisnya. Asalnya juga di depan jadi di belakang gitu ya. Betul. Asalnya di depan kan dulu deh nggak ada nama di ini ya, nggak ada nama di belakang kan ya. Sekarang nama di belakang semua gelar. Bisa tapi di depan kalau sudah ada doktor. Kalau S3 atau profesor. Gitu. Oh, jadi perubahan-perubahan itu ya intinya dari kebijakan. Tapi kebijakan itu asal terlalu cepat, sangat cepat. Saya angkatan yang Eskom-I, Pak, itu juga sedikit, Pak. Tidak terlalu banyak. Itu mungkin berpengaruh juga kepada siapa presidennya. Oh, oke. Andes itu kan zamannya Pak Soeharto ya. Okay. Pak Soeharto kan lama beliau memegang berkuasa di Indonesia. Lebih cepat berubah, termasuk menteri-menterinya. Oh iya ya, benar. Jadi perubahan itu benar-benar kebijakan. Jadi nanti presiden ganti bisa juga ganti gelar ya. Iya. Tapi itu menimbulkan satu keraguan, Pak, ketika ada alumni atau ya siapapun gitu ya yang tahu. Oh, yang nggak ajeg gitu, nggak yang benar-benar tough, benar-benar stuck di sana. Udah gelarnya kayak misalkan kedokteran, misalkan Esken. Walaupun dulu DR ada juga. Sekarang kan kalau masih S1 itu Esken ya, sarjana kedokteran. Tapi cenderung tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Ada lagi misalkan di ya saudaranya misalnya ada di komunikasi misalnya di Unpad ataupun di kampus yang lain. SIKOM semuanya nggak ganti-ganti, Pak, dari dulu juga, dari angkatan kapan tahu gitu. Itu dari sampai sekarang gelarnya sama, SIKOM. Nah, memang kalau dokter ya atau pendidikan ya SPD itu kan SPD relatif keilmuannya sudah ajeg dalam arti ya prodinya ya juga fakultasnya gitu. Nah, jadi kalau ada yang meragukan keajegan dari ilmu BKI gimana tuh, Pak? Nah, itu tandanya kita sebetulnya bukan cuma itu, tapi masih dalam proses dinamis. Okay. Jadi dinamika dinamika keilmuannya terus mengalami perkembangan. Nah, kalau yang seperti ilmu kedokteran atau ilmu pendidikan, pertama objek dari kajiannya itu tentang manusia dari aspek misalnya ilmu kesehatan, itu fokus di sana. Kemudian pendidikan manusia dari aspek pembelajaran di sekolah gitu ya, lokusnya ini. Nah, kalau kayak kita gitu ya, ini kan objeknya sosial, masyarakatnya tarik menarik juga. Ini mau kita fokuskan sedikit atau luas, counseling for all atau bagaimana. Dan di antara kita masih juga memang ada pandangan-pandangan yang berkembang yang itu terus memperkuat dinamika itu yang terjadi. Jadi yang hari ini ya realnya oleh Fabgi sendiri nih yang dilakukan mengatasi hal ini, karena ya mau tidak mau kan perkumpulan ahli
Ya. Lama-lama ahli itu harus nanti juga membuktikan keajigan keilmuannya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh PUBG sejauh ini gitu? Pertama, kita paling tidak ada wadah dialog ya di antara yang tadinya tidak saling berkomunikasi. Paling antara Aceh misalnya dengan Papua, atau misalnya antara Jakarta dengan Jogja, itu say hello ketika misalnya studi banding. Hanya itu saja. Kalau sekarang kita ada forumnya, ada wadahnya. Ketika pun misalnya kita punya perbedaan, persamaan, itu ada wahananya. Tapi tidak menutup peluang juga terjadi sudut pandang yang berbeda-beda, dan itu bagian dari hasanah untuk memperkaya. Jadi kita pada dasarnya jadi ada wadah silaturahim lah di antara kita. Oke, ada wadah. Terus apalagi misalkan Pak ke depannya, apakah memang misalkan PUBG ini udahlah seragamin aja namanya, gelarnya juga seragamin aja gitu. Ada nggak wacana untuk kesana gitu? Termasuk salah satu di antara hasil dari apa yang tadi Teh Nopi bilang itu, udahlah diseragamin aja gitu ya. Nah itu bagian dari kenapa nama kita PUBG gitu ya. Nah, Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam, tidak KPI gitu ya. Panjang aja juga ya, belibet juga. Jadi itu juga bagian dari kesepakatan di mana teman-teman yang dari penyuluh juga akhirnya sama-sama merasa terwadahi dengan itu. Tapi kalau nanti misalkan ya ke depannya ya yang BPI itu ya udah ya kita bikin juga lagi aja gitu. Ya artinya pisah gitu. Atau wacana seperti itu Teh, itu sangat mungkin ada. Akan tetapi memang kita tidak mudah sebetulnya, terutama untuk sebuah perjalanan panjang. Kalau hanya membikin saja itu relatif relatif gampang lah. Ada istilah ya, membuat itu, meraih itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Mempertahankannya itulah. Jadi walaupun mungkin tidak seluruhnya terakomodir, tapi kita juga yang paling penting adalah bagaimana mengisi dari nama itu. Jadi ketika ada nama PUBG, satu orang suka ada penyuluhan dan konseling gitu. Oke, tapi tidak juga menutup kemungkinan ya Pak. Jadi Teh Nopi ketika ada sangat memungkinkan juga, dan itu sebuah kewajaran. Tapi sejauh ini kita tetap berusaha untuk satu rumah, kemudian juga satu kebersamaan, walaupun di dalam perbedaan-perbedaan. Kalimatun sawalah kayak Pancasilanya. Berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Iya. Oke, intinya sama dan juga intinya dari fakultas yang sama gitu. Fakultas dakwah dan komunikasi. Nah, yang dulunya jurusan dakwah kan gitu secara sejarahnya. Yang dulunya dari jurusan dakwah pecah menjadi bukan pecah ya, membentuk fakultas lalu membentuk jurusan, dan jurusan hari ini juga beda-beda. Nah, terkait dengan jurusan lagi Pak, ada kemungkinan nggak misalkan ada konsentrasi? Kalau saya dari dulu itu sudah memprediksi itu, di mana saya sendiri itu kan alumni Usuluddin, jurusan dakwah. Jurusan dulu itu kan dakwah ya. Jurusannya dakwah Bapak. Kemudian saya terlahir. Bapak dulu gelarnya apa dulu Pak? Biar ngecek. Saya di masa transisi seperti Teh Nopi. Kalau teman saya yang kebetulan tepat waktu lulusnya itu
Dr. Andes. Oh, karena Bapak telat. Saya telat sedikit, telat bulan itu. Oh, oke. Jadi itu tadinya mau disesar ya, telat bulan. Jadi benar persis seperti saya, Pak. Jadi pas saya juga SKOMI angkatan pertama. Saya SAG angkatan pertama Oh, juga. iya. Jadi merasakan perubahan dari SOSI. Oke, jadi dulu bukan dicita-cita kan ya, maksudnya akan terbayang gelar saya itu adalah SOSI. Tapi ternyata ada perubahan terus jadi SKOMI, sarjana komunikasi. Tidak menutup kemungkinan nanti itu juga memang ada prodi-prodi pemekaran ya. Ya, itu tergantung kepada sejauh mana satu memang kegigihan penelitian di kalangan akademisinya. Semakin banyak karya-karya penelitian, karya-karya literatur yang berkaitan dengan fokus-fokus peminatan atau konsentrasi tadi, itu bukan cuma konsentrasi teknopi, tapi mungkin saja nanti jadi prodi. Kayak di MD sekarang sudah mulai kan. Oh iya, ada manajemen dakwah menjadi MHU, manajemen haji umroh. Kajian haji umroh itu dulunya kan bagian dari MD ya. Ya, bagian dari MD. Sekarang justru sudah, karena kajiannya berkembang terus, kebutuhan masyarakat berkembang. Siapa tahu nanti justru juga ada konsentrasi atau ada prodi misalnya bimbingan atau binroh, bimbingan rohani Islam. Jadi bisa banyak yang tergantung dari si jurusannya itu sendiri kan, itu mengembangkan si keilmuannya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan awalnya dari swasta atau harus memang dari negeri dulu, Pak? Kalau itu sebetulnya tidak terkait dengan swasta atau negeri, tetapi dari pertama kita kegigihan dalam mengembangkan. Nanti juga kelihatan kan model seperti MHU itu karena memang gencarnya sertifikasi kan, sertifikasi pembimbing haji. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, keilmuannya sudah berkembang. Nah, kalau misalnya BKI pun yang selama ini kan giat mengembangkan warois, ada giat penyuluhan agama, giat misalnya mengembangkan BKI pendidikan atau misalnya BK sosial gitu ya. Maka kalau misalnya masing-masing terus memperkuat bidang-bidang itu, siapa tahu nanti pemerintah dalam hal ini Kemenag atau Diktis gitu membidik, ini udah saatnya nih dipekarkan. Gitu. Benar. Oke, jadi intinya tergantung juga ya Pak ya, tergantung pada jurusannya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu dari awalnya ada konsentrasi paling awalnya di swasta justru. Jadi nggak ada efeknya lah gitu ya, nggak ada benar-benar ini harus negeri dulu baru nanti swasta. Bisa saja swasta yang jauh lebih melesat gitu. Ini bahkan untuk kasus MHU UIN dibanding Al-Jawami lebih dulu dibuka Al-Jawami. Oh, ini bukti ya. Nah, terkait dengan ini Pak, ini saya juga sangat penasaran ya. Jadi biar ada titik temunya nanti gitu ya sebagai bahan diskusi. Jadi teman-teman juga bisa nanti berkomentar di kolom komentar ya untuk diskusinya. Nah, terkait dengan gelar nih Pak, gelar. Ini kaitannya kan dengan pekerjaan Pak. Dengan pekerjaan. Dulu sebagai salah satu contoh, dulu saya waktu ikutan tes di Kemensos dengan gelar karena yang dibutuhkan itu memang dikumkan ya Pak, di umumnya adalah sebagai dari dakwah. Jadi saya dapatnya itu karena dakwah, bukan karena BKI atau BPI-nya bukan, tapi karena memang dakwah. Sehingga
gelarnya apapun gitu pada saat itu ya keterima gitu. Masih terkait ini Pak, saya menjadi keresahan saya dan keresahan banyak orang alumni ya, berapa banyak alumni yang menjadi resah gara-gara perbedaan-perbedaan gelar. Termasuk nanti ya salah satunya banyak yang resah itu ketika tes CPNS. Tes CPNS nih Pak, banyak kenyataannya pas tes CPNS itu kan sekarang semakin kesini semakin ketat ya Pak si formasinya. Nah, formasi yang dibutuhkannya misalnya si jurusannya harus apa, harus sesuai gitu. Terus ada gelarnya juga harus yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Luar dari gelar itu out. Oke. Adapun kasusnya gini lagi, misal ya jurusan BKI, tapi terdaftar di satu kementerian itu yang diterima misalnya masih SOSI. Padahal nggak ada sekarang SOSI, adanya ESOS. Hilang I-nya itu berpengaruh juga terhadap formasi-formasi yang ada. Nah, menanggapi itu semuanya gimana tuh Pak? Apa yang dilakukan PUBG gitu? Ya, jadi memang ini kan kalau urusan penerimaan CPNS itu ada kaitan beberapa pihak. Satu pihak BKN tentunya ya. Badan Kepegawaian Nasional gitu ya. Kemudian yang kedua pihak kita, prodinya sendiri. Yang ketiga pihak Kemenag memang ya, atau induk lah, induk dari departemennya. Kalau saran kami itu memang bagusnya antara para pihak itu bisa tiga pihak saling ini ya Pak, Kemenag, BKN sama Prodi. Prodi itu saling berkomunikasi sehingga ada kesinambungan, pemahaman tentang siapa dan tentang apa gerangan yang akan dijadikan sebagai penentu dalam penerimaan SDM itu. Jadi tidak cukup misalnya kita mohon maaf mungkin untuk pihak BKN. Jadi apa yang di mindsetnya gitu, apa yang diketahuinya beberapa tahun yang lalu gitu. Lantas dia cantumkan, padahal sekarang di realita di lapangan sudah berkembang. Kemudian kita juga memang tidak selalu mungkin dalam hal ini menyudutkan BKN juga. Kalau misalnya pihak prodi juga atau pihak universitas juga bagusnya memang menjalin hubungan juga gitu ya, komunikasi dengan BKN, dengan BKN. Sehingga eksistensi prodinya dengan gelarnya, dengan keahliannya itu diketahui. Up to date ya Pak? Up to date gitu, harus up to date kan. Kalau dulu pernah waktu zaman saya ada dengan Pak ngadain acara mengundang dinas-dinas gitu ya, termasuk juga yang biasa membuat formasi itu. Ternyata dari undangan mereka untuk menyampaikan progres programnya itu, ternyata mereka jadi tahu tentang siapa kita. Dalam kasus yang terakhir, Tenopi, yang tahun kemarin, yang tahun inilah, tahun itu 2021. Kan teman-teman di BK, teman-teman itu waktu ada CPNS itu ada juga keresahan memang di BKI. Kebetulan yang tercantum di di nomenklatur dalam penerimaan CPNS untuk seluruh agama itu hanya BPI. Hanya BPI. Nah ini ada banyak kasus nih Pak. Yang BKI juga merasa katanya berhak. Karena juga ada mata kuliah itu kan gitu. Iya. Nah, kemarin itu kalau tanya bagaimana misalnya kiprah PUBG tentang itu. Kemarin kita menerbitkan surat keterangan, dan surat keterangan itu berisi bahwa di dalam PUBG itu bergabung antara
BPI dan BKI. Jadi antara BKI dengan BPI pada dasarnya memiliki keserumpunan di dalam keahlian kita. Dan surat itu kemudian disampaikan oleh teman-teman untuk mengklarifikasi, kan ada hak menyanggah apa namanya? sanggah. Hak sanggah ya. Dan alhamdulillah informasi yang kami dapat katanya ada sejumlah provinsi yang memang memperhatikan surat tersebut dan akhirnya secara administratif mereka Lolos. Iya. Oke, jadi nanti ada surat sakti ya untuk kalau ada perbedaan-perbedaan itu, salah satunya Pak Uki ini memposisikan untuk menjadi oase ya, menjadi penolong. Oke, yang memberitahukan lebih informatif bahwa BPI, BKI itu sejenis gitu. Itu sama-sama saja, kurikulumnya pun sama walaupun pasti ada bedanya dikit-dikit, tetapi kesamaannya yang lebih banyak dibandingkan si perbedaannya. Jadi teman-teman yang nanti jadi alumni atau yang sekarang masih mahasiswa atau yang mau masuk ke jurusan BPI, BKI itu nggak usah khawatir dengan nanti jangan-jangan nggak keterima tes CPNS gara-gara perbedaan-perbedaan itu. Terkait dengan kekhasan masing-masing, emang jadi khas daripada gini, biar siapapun ya, apalagi yang orang awam gitu ya mendengarkan ini, emang khasnya apa gitu yang membedakan nih? Kadang-kadang ya, ini BKI ini persis mirip-mirip, mirip-mirip dengan tasawuf psikoterapi. Mirip juga sama psikologi. Khasnya itu apa sih yang membedakan antara kedua yang tadi saya sebutkan, tasawuf psikoterapi ataupun juga psikologi BKI ini? Kalau misalnya berkumpul di antara teman-teman 3 prodi itu, kalau mereka akan ada memiliki kekhasan, atau bukan cuma mahasiswanya lah, prodinya lah gitu ya. Pertama untuk psikologi itu mereka tadi saya sebut unggul di dalam pengukuran. Dan juga teori barat. Walaupun barat. Sekarang juga teman-teman di psikologi UIN itu juga mulai menggali hazanah keislaman. Tapi kalau misalnya kita gali atau dekati teman-teman di tasawuf psikoterapi itu mereka justru berangkatnya dari hazanah tasawuf gitu. Hazanah sufistik gitu. Di mana kajian-kajian tentang kepribadian, kajian-kajian tentang spiritualitas, itu jadi concern mereka lebih mendalam. Nah, dari BKI itu lebih bagaimana memberikan layanan ke berbagai ranahnya dengan menggunakan alat ilmu yang tadi, yaitu yang ada di di psikologi kita juga merujuk, di tasawuf psikoterapi juga merujuk. Hanya kita menonjol di dalam ragam ranah layanannya itu. Ada di rumah sakit, ada di ada di berbagai ranah yang kita kenalkan gitu ya, hazanahnya. Jadi lebih kepada mirip-mirip ilmu terapan gitu. Mirip-mirip ilmu terapan. Jadi bisa saya ambil jadi BKI lebih khasnya ke layanan, ragam layanannya yang banyak dan basisnya di dakwah. Menggunakan perspektifnya atau pendekatan dakwah, komunikasi. Oke, jadi itulah yang menjadikan pembeda ya. Jadi kita ada samanya juga ada bedanya. Ada khasnya, ada juga yang memang kita sama-sama menggali hal yang sama gitu ya. Kalau menurut hemat saya gitu ya, jalani apa yang bisa atau ketika ada peluang gitu ya, itu silakan kawan-kawan manfaatkan. Dan kalau saya sering bilang begini, Teh Novi, silakan Anda modal nih, kalau bagi teman-teman yang baru lulus,
Ya. Modal apa? Modal legalisir lah, modal lamaran. Dan buatlah pemetaan di mana kawan mau berkiprah. Kalau misalnya orang Bandung gitu ya, ada berapa instansi di Kota Bandung. Jangan lihat apakah ada lowongan atau tidak, kirimkan saja itu. Nanti ada sampai misalnya bisa sampai 10, 20, 30 lamaran. Jadi awalnya. lebih gini, berarti lebih Bapak menyarankan ya teori peluang. Kita peluang sebarkan dulu. Ya barangkali dari 100 ada satu yang nyangkut, atau dari sekian banyak pastilah ada yang nyangkut juga ada, gitu. Betul. Atau saya juga sering gini ke mahasiswa, sering bilang gini, Pak. Ada apa saja walaupun itu walaupun itu benar-benar enggak nyambung sama jurusan, ambil aja. Bisa. Betul. Karena bisa jadi gini, berdasarkan pengalaman. Kalau kita ngambil ya apa saja, jangan memikirkan gengsi, nggak sesuai dengan jurusan dan sebagainya. Kita singkirkan dulu egonya, lalu kita ambil peluang itu bisa jadi pertama, bisa jadi pintu kita menuju satu pekerjaan yang jauh lebih baik, ataupun memang menjadi pintu ya awal dari pekerjaan tersebut jadi sukses, jadi bertahap gitu. Jadi setiap peluang jajaki saja. Jangan ada malu, jangan ada rasa gengsi, jangan nggak sesuai jurusan atau gajinya kecil dan sebagainya, nggak worth it, nggak gitu. Yang paling penting ada ini peluang, jajaki. Kalau itu prinsip dan saya, itu Pak. Pengalaman pribadi Teh Novi sudah membuktikan. Jadi pengalaman saya begitu, jadi udah aja, pokoknya ada peluang apapun ya ambil aja, walaupun nggak sesuai ambil aja, pada akhirnya ya sesuai juga gitu. Juga ada banyak juga Pak cerita-cerita dari teman-teman gitu ya, teman-teman alumni yang memang tidak pada sesuai dengan jurusannya gitu ya, tapi jauh lebih sukses dibandingkan yang sesuai dengan jurusan gitu. Jadi tinggal tapi itu yang saya terima informasinya Teh Novi, tetap mereka merasa bangga dengan BPI dan BKI-nya. Benar-benar Pak. Apa? Karena dimanapun dia berkiprah, toh ada selalu titik tinggung di mana ilmu yang pernah dipelajari itu ternyata berbicara gitu. Bener Pak. Ada satu nih adik tingkat ya, dia sekarang jadi pengusaha. Pengusahanya pengusaha distro. Pengusahanya pengusaha distro. Distronya di mana-mana Pak. Distronya luar biasa di mana-mana, hampir seluruh Indonesia ada. Saya tanya, ijazahnya kepakai enggak? Ijazah kepakai enggak? Enggak pernah ngelamar kerjaan, enggak pernah. Intinya nggak pernah kepakai lah si ijazah, singkat ceritanya. Tetapi kalau saya tanya ilmunya kepakai nggak? Kepakai. Dia sudah punya anak, itu ilmu ada parentingnya, kemudian sabarnya untuk ngajarin anak lebih tahu tentang agama, bagaimana bersikap, itu kepakai banget. Bahkan termasuk ketika berhadapan dengan pelanggan. Ya, termasuk dengan klien, ngedilkan sesuatu jauh lebih tenang gitu. Dia tahu lah gimana cara mengatasi si stresor yang ada pada saat ketemu sama klien gitu, walaupun klien usaha ya, bukan klien konseling gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya kita ambil kata kuncinya mungkin ya Pak ya. Kita sukses itu tidak harus selalu dari jurusan gitu formalitas. Dari yang formal harus sesuai dengan jurusan. Titik intinya ya kita sukses. Suksesnya dengan cara apa, bisa jadi jurusan menjadi pintu atau jalan kesuksesan kita. Tapi harus yakini bahwa si pendidikan ini bukan hanya sekedar cari kerja, tapi ilmu. Betul. Dan itu pendidikan ini di sini bukan penjamin kerja sebetulnya. Tetapi sebagai penambah kesiapan
menghadapi dunia kerja. Nah, Jadi benar. pada dasarnya bukan penjamin, tidak ada, karena ini bukan BLK, bukan lembaga latihan kerja, tapi adalah sebagai penyiap atau pematang kesiapan teman-teman mahasiswa untuk nanti bisa berhadapan dengan realita yang itu butuh bekal. Kita bekali. Oke, pertanyaan terakhir Pak ini. Dan juga banyak ditanyakan. Oke, ini bukan hanya seorang dua orang yang nanyain. Wes, Terkait dengan melanjutkan studi. Terkait dengan melanjutkan studi. Yaitu melanjutkan S2 lah ya. Berarti Iya. S2. Jenjang S2. Pertanyaannya itu emang harus linear kah? Atau bagaimanakah? Atau ya udahlah BKI cukup sarjana saja, nggak usah lanjut lagi kuliah. Jadi urgensinya seperti apa dan harus linear atau enggak sih sebenarnya Pak? Kalau yang linearnya itu kemana aja sih BKI ini? Oke. Kalau saya menyampaikan dulu ya ke setiap calon wisudawan atau bahkan ke yang mau sidang itu, saya titipkan Anda tetap punya keinginan untuk studi lanjut, gitu ya. Apakah studi lanjut? Iya. Apakah itu studi lanjutnya itu langsung atau nikah dulu atau punya anak dulu? Ya itu terserah gitu. Tetapi saya sering menitipkan, punyailah gitu ya, milikilah keinginan untuk studi lanjut gitu. Karena dengan keinginan itu berarti ada keinginan juga untuk memelihara iklim akademik di dalam diri. Oh, benar. Jadi secara secara semangat itu tidak lantas meninggalkan teori-teori yang sudah dipelajari, buku-buku yang sudah pernah dibeli gitu ya. Karena ada keinginan untuk nanti melanjutkan gitu. Dan itu ciri bahwa kita memang penyayang dan juga memiliki kiroh terhadap ilmu. Kemudian Pak, ketika ini maaf dipotong Pak, tapi gini Pak, ketika S2 banyak juga yang gini, saya S2 berharap dalam artinya lebih mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebenarnya ya mindset itu benar atau ya keliru Pak? Ini kan kayak kalau saya nangkap begini, intinya kuliah itu bukan cari pekerjaan ya, tapi kalau misal tapi mencari ilmu gitu. Ibarat kata begini, saya misalnya nyangkul di di sawah. Ya. Untuk apa? Untuk bisa nanti menanam padi. Ternyata ketika nyangkul itu dapat belut gitu. Itu kan masa belutnya dibuang. Jadi anggap saja pekerjaan itu adalah bonusnya. Bonus dari mencari ilmu gitu. Ya. Adapun intinya adalah kita punya peningkatan kapasitas, kapabilitas dan juga kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dewasa, lebih berwawasan gitu ya. Adapun nanti diimplementasikannya di dunia kerja atau di mana itu fleksibel. Berarti yang punya mindset bahwa ya untuk memperbaiki pekerjaan itu keliru juga ya Pak. Yang pekerjaan lebih baik tidak sepenuhnya gitu. Keliru. Oh, tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya, karena memang itu juga ada bagian dari sebuah reward mungkin ya bagi mereka yang tinggi ilmunya, kan yarfa'illahul ladzina amanu minkum ya. Siap Pak. Untuk jadi dosen misalnya Teh Novi, itu kan tidak diangkat dari lulusan SMA. Misalnya untuk yang tidak juga dari S1. Tidak juga dari S1, otomatis kan
kalau ingin punya tiket untuk jadi dosen, maka milikilah S2 minimal, gitu kan. Tapi gini, ini salah satu juga ya Pak, salah satu pertimbangan ya ketika teman-teman mau S2 atau tidak, selain pertimbangan tadi mencari ilmu. Itu pertimbangannya kalau profesinya mau jadi dosen, ya wajib kudu gitu, itu S2. Dan usahakan yang linear. Usahakan yang linear dengan S1-nya. Tetapi kalau misalkan hanya untuk ilmu, bebas, nggak linear pun it's okay. Dari BKI mau tiba-tiba ke misalkan ke jurusan yang teknik gitu, itu nggak apa-apa kalau memang mau nyari ilmunya gitu ya, mau nyari ilmunya. Tapi kalau untuk mau jadi dosen, karena gini, satu-satunya pekerjaan mungkin ya Pak yang menerima untuk S2 dengan level S2 adalah dosen. Biar aja ya. Dosen, karena kalau yang dari yang lain itu hanya butuh S1 saja. Iya. Sisanya untuk S2 itu ketika mau upgrade jabatan, upgrade yang lain. Jadi kalau sudah bekerja di satu instansi itu akan naik jabatannya, akan lebih cepat gara-gara S2 atau lanjut studi lanjut. Itu mungkin pertimbangannya ya kalau teman-teman mau memutuskan untuk studi lanjut. Nanti kita akan ada bahasan khusus lah tentang yang studi lanjut ini ya. biar ada episode baru lagi gitu dengan itu. Boleh. Itu barangkali Pak ketika untuk hari ini. Tapi ada pesan apa gitu ya kepada, pertama kepada yang masih ada di SMA, mungkin sekarang masih ada di Aliyah, terkait dengan BPI BKI ini, bagaimana Bapak mau sampaikan? Satu dulu itu. Oke. Kalau menurut saya BPI BKI ini sebuah prodi yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Jadi bagi yang memiliki daya juang, yang memiliki daya inovasi, daya kreativitas, dan memiliki keinginan untuk beristihad, gitu ya, masuklah ke BKI. Masuklah ke BKI. Jadi kalau kamu mau jadi pembimbing, penyuluh, konselor, kemudian apalagi Pak, terapis, dan yang lainnya yang ada di ini, boleh ke jurusan bimbingan konseling Islam atau bimbingan penyuluhan Islam, dimanapun itu, dia mau di negeri, mau di swasta, mau di Jawa, mau di Sumatera dan sebagainya. Itu sudah tersebar ya Pak ya di seluruh Indonesia? Iya, sudah tersebar. Kurang lebih ada hampir mendekati angka 100 prodi. Jadi kalau teman-teman ngebayangin nih, teman-teman adik-adik yang ada di SMA, SMP, SMA Aliyah, SMA Aliyah lagi jurusan apa ya, kedokteran gitu, mahal gitu, nggak masuk juga, kemudian mau perawat nih, agak mirip-mirip, ada perawat rohani Islam di BPI dan BKI. Teman-teman dan satu-satunya mungkin jurusan yang kontroversial. Kontroversialnya gimana? Ya, kalau orang lain kan tidak mau bermasalah ya. Tapi kalau orang BKI justru hidup dengan masalah. Nyari-nyari masalah, nyari-nyari orang yang ada masalah, yang tentunya yang dibantu untuk diselesaikan. Itu. Jadi artinya orang BKI itu selalu senyum dengan masalah. Tetap tersenyum karena bermanfaat. Ingat. Karena masalah itu bagian dari kehidupannya, bagian dari kebiasaan dan kesehariannya. Dan tinggal yang kemudian diupayakannya adalah bagaimana mencari solusi dari masalah. Terus ini pesan nih untuk yang lagi kuliah di BPI, DWKI dimanapun berada. Dari Bapak gimana sih? Menurut hemat saya, tangkap inti dari hakikat keBKI-an itu ada di mana. Jadi nanti kawan-kawan tidak terumbang-ambing dengan berbagai perubahan yang ada. Perubahan gelar,
perubahan pengangkatan, perubahan kebijakan, itu mah bagian dari dinamika eksternal lah, Ya. kebijakan pemerintah. Dan kita tidak perlu kalau misalnya sudah menangkap intinya itu terombang-ambing oleh dinamika eksternal itu sehingga jadi galau. Ya. Tapi percaya dirilah bahwa kita memang di manapun dan kapanpun memiliki skill dan keahlian. Dan ketika misalnya nanti ternyata yang dibuka itu ternyata BKKBN, yang dibuka itu Dinsos, yang dibuka itu misalnya madrasah, yang dibuka itu misalnya jadi dosen. Kalau kita memang sudah memiliki bekal itu, kita siap dimanapun kita amalkan ilmu kita. Oke, jadi tempa sekarang dengan ilmu, tempa sekarang dengan ilmu, jangan berleha-leha, jangan berleha, tangkap juga mulai nangkap peluang ya Pak, peluang-peluang yang bisa dijajaki dan mungkin juga lebih mulai menspesifikkan diri kita itu ahli di bidang apa gitu. Betul. Terus dipelajari. Kalau saya sering bilangnya gini, ibaratkan kita hari itu harus jadi sumur, bukan jadi empang, bukan jadi balong gitu. Sumur kecil lubangnya tapi dalam dan sampai punya air sendiri gitu ya. Empang kita banyak bisanya, kelihatannya banyak bisa padahal dangkal gitu. Sangat-sangat dangkal, dan ketika kering ya kering, ikutan kering gitu. Ketika hujan ya banyak hujan ya, mau banyak airnya gitu. Jadi jadilah kita sebagai sumur kecil tapi terus mengalirkan banyak manfaat kepada yang lainnya. Kepada nih Pak, pesan kepada alumni. Ya berarti termasuk kepada saya nih. Saya sebagai alumni daripada jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Saya menyarankan alumni itu untuk tidak merasa lepas dari alma maternya. Nah, alumni itu dimanapun, kapanpun, itu tetap terjerat oleh tali ikatan, di mana kontribusi, pemikiran, juga pendampingan, bahkan networking, peluang-peluang itu bisa disumbangsikan oleh para alumni buat lembaga alma maternya, bahkan juga buat adik-adiknya. Ya. Jadi adik-adik itu perlu juga diperhatikan oleh para alumninya untuk memberikan pendampingan dan juga operan peluang. Mudah-mudahan nanti adik-adik juga lebih terbantu untuk kemudahan mendapatkan masa depannya. Jadi jangan pelit juga untuk berbagi ya. Iya. Berbagi, jadi teman-teman yang sudah bekerja dimanapun ataupun yang belum bekerja baru kemarin lah lulusnya gitu ya, baru bulan-bulan kemarin lulusnya ya, coba dibantu, saling membantu, saling menguatkan, saling juga memberikan peluang kepada teman-teman yang senasib, sepenanggungan, seperjuangan gitu, di satu payung yang namanya bimbingan penyuluhan Islam ataupun bimbingan konseling Islam yang ada di Indonesia. Itu perbincangan yang luar biasa sama Bapak Presiden, Bapak Presiden PABKI kita, Pak Aep Kusnawan. Beliau ya tadi saya sudah sebutkan, beliau guru saya, panutan saya, dan banyak hal yang ada tersemat pada beliau gitu. Perspektif saya ya. Itu terima kasih Pak sudah ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak dengan tema yang lain. Karena beliau juga penulis, beliau penulis, beliau dosen, beliau peneliti. Banyak sekali jabatannya. Jabatan-jabatannya beliau tersebut. Nanti kita ngobrol lagi. Masih tetap di podcast Rem aja. Kalau remaja lagi galau, gali resah, ya kita juga harus rem aja. Terima kasih Pak Aep Kusnawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.